terangi jalanku, Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Edison Moikira yang berjudul Jangan Khawatir, Ada Yesus. Untuk waktu dan roomnya diberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat Sabat, dan selamat Bakudapa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat dalam perjuangan iman Jemaat Tumoto Imperium Jakarta, saya berterima kasih kepada jemaat yang mengundang saya untuk membagi-bagikan firman-Nya pada pagi hari Sabat yang Maha Suci ini. Judul yang saya ambil adalah Jangan Takut. Kehidupan di tengah COVID-19, hindari kekhawatiran dan terus optimis karena kita semua memiliki Tuhan Yesus. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam perbaktian ini, memberkati perbaktian ini. Tuhan kiranya berbicara kepada jemaat, berbicaralah melalui hamba-Mu, akan firman-Mu yang kudus, untuk kami tidak takut karena ada Yesus di dalam Matius 6 ayat 25-33. Firman-Mu ini menjadi bagian kami, menjadi kekuatan kami. Dengan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah menjalani berhubungan konfront COVID-19 sudah kira-kira 12 bulan. Kita sudah dihantam dari segala macam penjuru. Tapi puji Tuhan, kita bergantung kepada Yesus. Anda dan saya terus siap berjuang di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan kita. Kita tidak takut, kita telah menghadapinya, dan puji syukur kita terus dikuatkan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penyelamat dan juga penopang kehidupan kami, kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah modal kita, our spiritual capital. Bahwa dengan Yesus, apapun kehidupan yang kita lewati, kita akan selamanya oke. Kita akan disiapkan oleh Yesus untuk bisa menghadapinya. Asalkan kita stick, jangan pernah mundur mengikuti Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah akan menjadi bahagian kita bersama. If only you stick with Jesus. There's no other way. Nggak ada kata kunci yang lain selain kita mengatakan, yes Tuhan, I'm here to follow you all along in my life. Apapun keadaan dunia ini, saya akan tetap kuat karena saya bermodalkan iman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita, Anda dan saya, bukan roh ketakutan. You should not be worried. Jangan takut, jangan khawatir. Melainkan yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, your strength, di dalam iman, di dalam fisik, dan kasih
serta ketertiban, self-control kalau bahasa Inggris mengatakan. Jadi di dalam kita punya kehidupan ini, Tuhan merancang hidup ini dan Dia berikan modal kita bukan dengan modal roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Roh kekuatan karena itulah yang akan diberikan Tuhan selama di dalam kehidupan kita. Apa dampak COVID-19 di dalam kehidupan umat manusia yang sudah berjalan 12 bulan kira-kira? Ada 3 krisis yang kita hadapi. Yang dunia hadapi. Yang pertama adalah krisis kesehatan. Di dalam John Hopkins, kalau saya perhatikan, dia punya hasil terakhir adalah COVID-19 cases sudah kira-kira 105 juta. Total death, total fatalities, per pagi hari ini saya lagi lihat online 2,2 juta 296 ribu. 2 juta, hampir 2,3 juta. Dan COVID-19 berada di mana-mana. Apa dampaknya? Para ahli berkata, dunia lagi berhadapan dengan 3 krisis. Krisis kesehatan, yang tadi saya katakan tadi, krisis ekonomi, resesi di mana-mana, pertumbuhan ekonomi minus, kecuali ada beberapa negara, PHK di mana-mana, ada yang masih bekerja tetapi sudah ada penyesuaian di dalam penggajian, dan dunia dihantui sampai berapa lama lagi kita akan berhadapan dengan COVID. Krisis yang ketiga yang saya dapat daripada Pak Mas Menteri Nadiem Makarim, dia berkata bahwa terjadi krisis pembelajaran dunia. Dari hasil pembicaraan beliau dengan beberapa menteri di seluruh dunia, terjadi krisis pembelajaran. Why? Khususnya SD. Pra SD sampai dengan kelas 6. Because di dalam SD ini, di dalam rentan umur ini, ternyata physical distance is got to be part of the pembelajaran. Yang terjadi adalah sekolah sekarang, sadar apa tidak sadar, sekolah itu ada di rumah masing-masing. Guru adalah bapak dan ibu. But mereka berkata, mereka juga harus bekerja. But at the same time, the primary teachers adalah bapak dan ibu. Khususnya untuk mengajarkan anak-anak SD. Departemen Pendidikan sudah mengeluarkan kurikulum, home kurikulum. Ini adalah apa? Solusi jangka pendek. Kita berhadapan dengan 3 krisis at once. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua tetap memperoleh kehidupan damai sejahtera. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Itu hanya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Protokol orang Kristen ada 2. Pemerintah menganjurkan protokol kesehatan. Tapi saya akan mulai dengan saya berkata sebagai seorang pengikut Kristus ada 2 protokol. Protokol kerohanian, percaya dan total penyerahan kepada Tuhan. Kedua adalah doa. Di dalam doa kita develop a prayer list, our request kepada Tuhan. Dan sebagai jawabannya, Tuhan akan memberikan kita action list. What sort of things that you have to act berdasarkan guidance yang Tuhan akan berikan. Doa adalah we present the case to God because Tuhan is our partner. Dan jawaban Tuhan akan diberikan di dalam action list. What are the things yang kita harus perbuat? Itu adalah protokol kerohanian. Protokol kesehatan kita sudah tahu. Maskeran, jaga jarak. Ada yang bilang 1,5 meter, ada yang bilang 2 meter. Ada yang bilang kalau kita sekarang di Perth, Australia, 4 meter. Kenapa? Karena ada strain baru dari UK.
dan South Africa. Semua ini memaparkan kepada kita bahwa let us all be prepared untuk konfront COVID-19 yang nampaknya masih akan bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi puji syukur, ini adalah sudah ada beberapa yang lagi yang sudah approve. Yang pertama Pfizer, yang kedua Sinovac. Indonesia sudah mulai. Ada juga Oxford Seneca di dalam pemberitaan terakhir ternyata dia efektif 90% to confront UK strain. AstraZeneca dan juga ada Sputnik. Dan yang terakhir adalah Johnson & Johnson. Ini adalah kabar baik. Mereka sudah submitted untuk approval di FDA. Dia ini hanya satu shot, dan harganya relatif terjangkau. Mohon maaf, yang di sini ini semestinya adalah Moderna. Jadi kit yang lagi ada sekarang ini sudah ada Pfizer, sudah ada Sinovac, sudah ada AstraZeneca, sudah ada Moderna, dan sudah ada Sputnik dari Rusia. Soon akan ada Johnson & Johnson. Bukankah ini semua adalah part of the berkat-berkat ilahi? Sungguh Tuhan sangat sayang kepada dunia ini. Sungguh Tuhan sangat sayang kepada Anda dan saya. Di tengah-tengah perjuangan kita, perjuangan kehidupan, perjuangan hidup, perjuangan iman di dalam kehidupan, Tuhan mendengar doa Anda dan saya. Availabilities of vaksin diperkirakan by June sudah akan semakin meluas. Tetaplah kita berpegang hanya kepada Kristus. Spiritual growth mindset. Ya. Di dalam dunia profesional, di dalam dunia usaha, di dalam dunia ekonomi, dan di dalam dunia human capital, dikenal dengan mindset, pola pikir. Problem yang kita hadapi, dunia menghadapinya dengan 3 mindset. Fixed mindset berkata bahwa problem itu terlalu besar. Tidak bisa saya solve, I cannot help. Tapi mereka lupa, there is Jesus with us. Growth mindset, ini adalah positive faith. Mengatakan, I can help solve problem. Saya dapat menyelesaikan sebuah masalah kalau saya bekerja keras dan saya belajar dari sahabat saya. Growth mindset, segala masalah kita akan dapat atasi selama kita bergantung kepada Yesus. Baru yang berikut adalah innovation. Karena problem semakin banyak, you have to innovate. Kita harus melakukan inovasi. Innovation mindset. Saya dapat mendesain satu solusi apa saja kepada problem yang diakibatkan oleh COVID-19. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu harapan kita, yaitu adalah spiritual growth mindset. Pola pikir spiritual, sikap spiritual apa yang akan merupakan strategi Anda dan saya? Terjawab di dalam Filipi 4 ayat 23. Segala perkara, semua problem, apa saja dapat kutanggung, dapat Anda dan saya tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kita semua. Amin, saudara. Bagi Yesus, semua memang banyak problem. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kehidupan kita ini akan apa? Tenang. There's going to be wave up and down. But remember, if I'm with you, kalau saya bersama Anda, orang semua akan oke. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, my friend. Tidak ada. There's nothing impossible asal kita stay terus dengan Yesus Kristus. Jangan takut. COVID-19 boleh ada. Bersyukur what you have done. Look apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bukankah Tuhan sangat menyayangi kita?
Dia sudah meluputkan kita dari segala mara bahaya. Look, kehidupan kita hari ini. Oleh karena Tuhan, Anda dan saya bisa berkumpul dan memuji, membesarkan namanya untuk memperoleh ilham dari surga. Ilham dari surga yang akan menyiapkan kita to confront the reality di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa Inggris, prepare your mind for action, my friend. Caleb dan Joshua, kenapa mereka sampai ke Promised Land? Mereka mengikuti Tuhan wholeheartedly, sepenuhnya. Tetapi bukan hanya itu, they have the brave, mereka berani to act on their faith. To act on their faith, mereka memasuki tanah Kanaan. Anda dan saya, yes, Anda mengatakan, saya percaya Kristus, but are you ready to take action in life? Itu adalah tantangan. Kalau kita sudah dikuatkan oleh iman Kristus, kita harus juga berkata, saya secara brave berani mengambil langkah dalam kehidupan kita. Sebab saya tidak akan pernah takut. Sebab Yesus ada di samping saya. Seorang Holocaust survivor, dia sekarang berumur 100 tahun di Sydney. Dia berkata, sahabat, please don't walk ahead of me because tolong jangan berjalan di depan saya, sebab mungkin saya tidak dapat mengikutinya. Please don't walk ahead of me because I might not be able to follow. Tolong jangan juga jalan di belakang saya, sebab saya tidak akan bisa memberikan contoh. Please don't walk behind me because I might not be able to lead. But friend, please walk beside me so that we can discuss and identify solution to the problem. Everything are going to be okay. Kristus berkatakan, aku akan berjalan bersamamu di samping Anda, asalkan Anda tidak meninggalkan Kristus. Amin, saudara. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan adalah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang akan menyegarkan jiwa kita dan akan membawa kita ke dalam kemenangan di dalam perjuangan iman di dalam kehidupan ini. Saya punya main course adalah jangan khawatir. Jangan takut. Matius 6 ayat 25-34. Para ahli psikologi, scholar psikologi berkata, worry, khawatir. Kenapa kita jangan pernah khawatir? Because worry, khawatir, focus only on the problem. Instead, mari kita concern, memperhatikan. Yes, there are going to be challenge. Kenapa kita harus ganti concern? Kenapa kita harus ganti worry atau khawatir dengan concern, memperhatikan? Sebab concern focus on the solution to the problem. Dengan kekuatan ilahi yang kita miliki, Tuhan akan memberdayakan kita. Yes, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan akan memberikan kita ilham dari surga untuk bisa mengidentifikasi possible solution in our life today. So my friend, buang itu kata worry, ganti dengan kata concern. Saya mau quote Pastor Dr. David Jeremiah. Dia adalah seorang pendeta yang cukup terkenal di Amerika dari Gereja Baptis. Khawatir bagi beliau terbagi kepada 5 komponen.
Yang pertama, khawatir is inconsistent. Matius 6 ayat 25. Khawatir tidak rasional, irrasional. Khawatir tidak efektif, inefektif. Khawatir tidak logis, sangat tidak logis, illogical. Dan khawatir is irresponsible. Itu kata Pastor Dr. David Jeremiah, quote unquote. Mari kita lihat satu persatu. Inconsistent, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting? Oh my friend, ini amaran Yesus Kristus. Kenapa kita tidak pernah perlu pikirkan akan hal-hal, akan kebutuhan badani itu? Bukankah Anda dan saya adalah His masterpiece? Adalah ciptaan Tuhan yang maha mulia. Kalau Tuhan sudah ciptakan Anda His masterpiece, kebutuhan kita akan Dia penuhi. Oleh karena itu, khawatir sangat tidak konsisten. Tidak konsisten dengan konsep penciptaan. Tuhan sudah ciptakan Anda dan saya sesuai dengan peta dan teladannya. His masterpiece. The best of His creatures ever. Mana mungkin Dia akan kasih itu makanan dan minum dan pakaian. It's all will be part. Itu adalah apa? A 2 in 1, my friend. Jadi buangkan itu. Kekhawatiran hanya datang dari Lucifer. Kekhawatiran adalah is a reflection of unfaithfulness in following Jesus. Orang bilang bahwa orang percaya Yesus, but in reality Anda masih takut. You are just unfaithful, my friend. So, let us remember, if Jesus is with us, anything is possible. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Present your case to Him. Present your challenge kepada Kristus. Dan Kristus akan datang dengan apa? Action list. Daftar langkah-langkah yang Anda harus lakukan. So long you percaya kepada Tuhan. Anda akan melangkah and God will guide your action, my friend. Tapi kalau orang nak melangkah, apa yang Tuhan mau guide? There's nothing, my friend. So, first of all, develop your action plan. Because hanya action plan Anda yang Tuhan akan berkati, supaya kita akan luput daripada kekhawatiran yang merupakan buah-buah daripada Lucifer. Irasional, nomor 2. Matius 6 ayat 26. Pandanglah kepada burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dalam gudang, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Look at the birds. Kenapa Tuhan bilang ini? Kenapa Tuhan bilang, "Congon lihat itu burung, jangan pernah takut. Colia, dorang tidak batanang, dorang tidak kerja, dorang bukan kerja sebagai pendeta, bukan kerja sebagai profesional. And yet burung itu diberikan makanan oleh Tuhan di mana-mana." Tapi satu, my friend, there is a theological message here. Burung, coba kita lihat apa? Beberapa ciri khas. Kalau mereka terbang, bersiul, my friend. Kalau mereka hinggap, mereka juga nyanyi, bersyukur. Bersyukur. Mereka juga happy. Tidak pernah Anda lihat burung itu stres. Tidak pernah. And burung, my friend, kalau terbang tinggi. Why? Because they are developing helicopter view. Terbang tinggi untuk identifikasi opportunities in life. Di mana itu makanan yang disiapkan oleh apa? Kepada mereka. Dengan kata lain, my friend, kita percaya Yesus, tapi bukan berarti bahwa you don't work, tidak kerja.
Burung bekerja, terbang tinggi, identifikasi di mana tempat-tempat yang ada makanan, di mana tempat minum, dan di mana dia akan bermalam nanti malam di pohon yang menurut burung itu yang terbaik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita percaya kepada Kristus, we have two words. Percaya kepada Kristus dan kita bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Itu dikatakan, you are faithful to God. Anda percaya kepada Kristus, tapi tidak bekerja secara maksimal. Itu namanya disobedience. Bukan penurutan. Anda bekerja dengan maksimal, tapi tidak percaya Yesus. Anda dan saya adalah ateis. Unfaithful. You are not the follower of God. So for us, my friend, kenapa burung-burung itu? Kita diamanatkan to develop the perspective sama dengan burung. Let's go and identify opportunity. Komunikasi dengan Tuhan. Ada opportunity ini Tuhan. Tolong berikan saya kekuatan, keahlian, keilmuan, ketangkasan. Bagaimana saya harus bisa berbicara, bagaimana saya harus bisa bernegosiasi. But unless kita buat itu, apa yang Tuhan mau berkati? There's nothing. There's nothing. Itu bukan biblical. You percaya Yesus, you berdoa, but you don't act, my friend. Sama dengan Caleb dan Joshua. They act on their belief and look at them. Dari 12 spy, 10 mati di padang belantara. Only 2 yang sampai ke garis finish. Because they act on their faith according to the biblical teaching. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan berkelimpahan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. They will never ever achieve the finish line. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya datang pengetahuan, datang kepandaian. Dan hanya dari dia kita memperoleh inspirasi bagaimana memenangkan pertarungan iman di dalam kehidupan yang kita lagi hadapi di tengah-tengah COVID. Tapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat, kebijaksanaan. It is how you are going to play. Itulah modal salah satunya yang kita butuhkan. Inefektif. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang dimaksud oleh Kristus di sini adalah the longevitas ke dalam kehidupan. Kita punya life expectancy. Kalau kita khawatir, apa mungkin orang bisa tambah 1-2 tahun umur di dalam kehidupan ini? Apa kata para ahli tentang kekhawatiran? Charles Horace Mayo adalah salah satu founders daripada Mayo Clinic yang sangat terkenal itu. Banyak teman-teman saya yang sudah melakukan perawatan di sana, termasuk check-up. Beliau mengatakan, saya quote dari beliau, worry affect the circulation, peredaran darah. Worry affect hati, orang punya jantung. Worry itu juga efek orang punya glands, hal-hal organ-organ yang sangat penting. Dan worry, takut, mempengaruhi itu kita punya nervous system. Dia berkata yang menarik, I have never known a man who died from overworks. Saya belum pernah mengetahui yang mendapatkan seorang yang mati
karena banyak pekerjaan, but many who died from doubt. Banyak orang meninggal karena worry, stressful. Tinggalkan worry, datang kepada Kristus, tinggalkan worry, karena worry adalah buah-buah roh daripada si gelap itu, si Lucifer. If you stick with Jesus, orang akan punya apa? Mentalitas, a concern. Yes, kita acknowledge ada banyak tantangan, but with Jesus, dia akan berikan kepada kita action list how to cope dengan tantangan itu. Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia lagi menyiapkan makanan dan minuman. Baru katanya, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta, Marta, mungkin kalau di sini saya katakan, Ibu Ike yang terhormat, Ibu Ellen yang terhormat, Ibu Pendeta yang terhormat, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. You worry too much. Ayat 42. Tapi hanya satu saja yang engkau perlu, Ibu Ike, Ibu Ellen, dan Ibu Pendeta, dan Ibu-Ibu Ketua. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya. Datang kepada Kristus, sumber air kehidupan, sumber kekuatan, untuk memberdayakan Anda dan saya berhasil mengatasi tantangan yang banyak di dalam kehidupan ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. You worry too much. Dr. Mayo mengatakan, if you worry too much, umur pendek bapak-bapak dan ibu-ibu. Illogical, sangat tidak logik. Matius 6 ayat 28 sampai 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, Raja Sulaiman, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Bukan main, ini berkat Tuhan. Bunga yang indah jauh lebih indah daripada kalau dibandingkan dengan cara berpakaian Salomo. Salomo adalah seorang negara Israel yang terkenal itu, yang kaya, yang duitnya banyak. Saya berpikir, coba orang pikirkan kalau orang bisa pergi lihat dia punya wardrobe, lemari pakaian. Kita yakin ada Hugo Boss di sana, yakin ada Chanel, ada Hermes. And yet Tuhan bilang, Salomo boleh pakai Hermes, Salomo boleh pakai jas Chanel, Salomo boleh pakai Hugo Boss, boleh pakai Bailey. And yet masih besae dibandingkan, masih jelek dibandingkan dengan apa? Keindahan buah bakung. What is the theological message di sini? Bunga adalah sumber keindahan, sumber kedamaian, sumber keindahan. Bukankah Anda dan saya diminta Kristus sebagai utusannya to be the light and to be the salt of the world? Penyedap kehidupan, penyedap masakan. That is, dengan kata lain, you have to produce an impactful life in your society as a Christian jemaat Tumoto. Di manakah Anda berada? Apa di kantor uni? Apa di kantor conference? Apa sebagai guru di perusahaan?
di perusahaan pemerintah, you remember, kita harus bermanfaat kepada orang lain, sama dengan bunga bakung yang indah ini. Dengan kata lain, your karakter kita, pola pikir kita, berkata dengan iman, berencana dengan iman, beraksi dengan iman, membuahkan sesuatu hasil yang membawa dampak positif, memberdayakan bukan hanya Anda dan keluarga, tapi memberdayakan juga orang lain. Matius 6 ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau kita khawatir, Kristus mengatakan, you are unfaithful, my friend. So tinggalkan itu worry, tinggalkan itu kekhawatiran. Karena itu kalau kita terus bersyukur, kita bilang kita siap menghadapi tantangan, kita itu adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Tuhan yang tetap faithful. Yang tetap faithful mengikuti dia. Ada theological message di sini. Rumput. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tetapi jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu, hasil bakaran itu adalah menyuburkan tanah. Seperti menyuburkan tanah. Bapak saya seorang petani, saya bisa lihat kalau dia membajak sawah, semua rumput-rumput dia kumpul baru dia tanam ke bawah. Itu adalah sumber untuk apa? Menyuburkan tanah. Your life adalah berkat Tuhan. Your life adalah harus bisa produce the output yang bukan hanya memberdayakan Anda, menjadi berkat bagi Anda dan saya, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi berkat kepada gereja Tumoto. Gereja Tumoto membutuhkan bantuan keuangan dari waktu ke waktu. Only when you are successful in your career, and Tuhan akan berkati, Anda akan set aside sebagian untuk membantu dana operasional gereja, untuk pelayanan, perlawatan, penginjilan, dan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sedangkan Tuhan Yesus, Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita. Apalagi itu makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan kita. Kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan kita. God will provide. Irresponsible. Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang orang-orang yang tidak percaya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Sedangkan orang yang bukan pengikut Kristus, Tuhan berkata, apalagi jemaat Tumoto yang percaya bahwa Jesus is your Lord, Jesus is your Savior, dan adalah pelindung penopang kita. So my friend, is irresponsible mengatakan kalau orang akan takut sebagai pengikut Tuhan. Because sedangkan itu hidup dan fisikal ini Tuhan kasih, apalagi itu makanan, minuman, dan pakaian. It's total package, my friend, total solution. Asal satu, jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datanglah hanya dari Tuhan. Strategi mengatasi rasa khawatir. This is my closing. Tinggal ada beberapa slide. Takut tidak akan pernah merubah sesuatu. Worrying doesn't change anything. Tetapi percaya kepada Tuhan merubah semuanya. Tuhan akan turn the challenge into blessing
a blessing, berkat-berkat Tuhan yang sustainable, berkat-berkat Tuhan yang indah, damai, sejahtera di dunia, sampai menuju ke kerajaan surga. So it's a total package. Kita tinggalkan itu worry, kita trusting in God, Tuhan akan memberikan kita solusi di dalam kehidupan ini. Strategi kehidupan, hindari kekhawatiran. Nomor 1, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nomor 1, a total commitment mengikuti Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pastikan bahwa today kalau Tuhan datang, you are already with Him. Kita sudah qualified menjadi warga negara kerajaan surga. Kita terima Kristus sebagai juru selamat dan kita akan memperoleh kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman-Nya. Firman yang akan merubah our character supaya kebenarannya atau karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah apa? Buah karakter. Karakter apa? Christian life karakter. Kalau kita sudah menerima kerajaan surga dan memperoleh kebenarannya, maka itu yang lain, pakaian, minuman, makanan. Oh my friend, itu small things bagi Tuhan. Itu apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Is all going to be yours, my friend. That's the message. Nomor 2. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes, Tuhan akan provide kita hari ini. Tuhan akan membantu kita selama kita tidak worry untuk hari ini. Bagaimana itu yang besok dan hari-hari mendatang? Rencanakan masa depan dengan Yesus as your partner in life. Present your case. Ask His guidance. In prayer, you present the case. Tuhan akan menjawabnya dengan action list. Things to be done in your life of tomorrow and days to come. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Itulah message dari Filipi 4:6. Jangan pernah takut akan apapun juga. Dan sebagai penggantinya, pray about everything. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Present your case. Present your tantangan, your challenge. Tuhan akan memberikan kita action list. Henry Ford adalah pengusaha terkenal daripada otomotif. Ford adalah perusahaan otomotif salah satu yang pertama. Saya juga kaget lihat dia punya quotation ini. Ternyata dia adalah he believe in God. Those who walk with God, mereka yang berjalan dengan Tuhan, always reach their destination. Mereka yang berjalan dengan Tuhan akan mencapai tujuan hidup di dunia ini, menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, dan terlebih mencapai the garis finish to live in heaven with our Jesus Christ. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang di dalam kota itu. Membasuh jubahnya. You follow His commandments. You follow apa kata the words of God. Firman Tuhan sebagai apa? Pelita bagi jalanku, penopang bagi kakiku. Itulah kunci di dalam kita. Our eternal goal in life adalah kita harus ke surga. Seperti kata Bapak Ketua UNI, Bapak Sugi Sitorus. Kita harus ke surga. Modal ke surga cuma satu, membasuh jubahnya. Kita hidup setia, menjalankan firman-Nya di dalam kehidupan. Selama masa penantian ini. Selama masa penantian His second coming. Ayat saya penutup.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertanyaan Anda dan saya adalah, have I received Jesus? Apa saya sudah terima Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan penopang kehidupan kita? Our life banyak menghadapi tantangan. Only through Jesus, kita akan bahagia, damai, sejahtera di dunia, menuju our eternal destination. Kita harus ke surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini adalah doa saya pada siang hari ini untuk jemaat Umutau. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan ini dalam nama Yesus. Amin.